Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Asiah NPM 212121507 dari kelompok 16 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya akan memaparkan resume materi masa bimbingan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2021 pada hari Minggu 12 September tahun 2021. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, mengenai keorganisasian dan kepemimpinan yang dipandu oleh Kang Rizky Syamsul Fauzi. Pemateri yang pertama adalah Kang Hilman Fania Rohman, Sarjana Ekonomi. Dan pemateri yang kedua ada Kang Syadid Farhan yang merupakan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2021. Kemudian untuk materi kedua mengenai program kreativitas mahasiswa yang dipandu oleh Kang Andi Mulyadi. Pemateri pertama ada Ibunda Vita Mailani, SPD MSc, dan untuk pemateri kedua ada Kang Sandi Septiana. Saya akan mulai menjelaskan mengenai keorganisasian dan kepemimpinan. Membahas tentang kepemimpinan, pemimpin itu apa sih? Nah, Ross Perot pernah berpendapat bahwa pemimpin adalah pemberi inspirasi bagi orang lain. Hendaklah pemimpin itu menjadi contoh yang baik atau uswatun hasanah bagi bawahan-bawahannya. Dan seorang pemimpin tidak hanya memimpin manusia dengan akal, namun juga dengan hati. Ada 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah self-leadership atau memimpin dirinya sendiri. Nah, seorang pemimpin hendaklah mampu memimpin, mengendalikan, dan mengondisikan dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Yang kedua adalah team leadership atau memimpin kelompok. Sebelum beranjak ke organisasi yang luas, haruslah seorang pemimpin mampu menjadi pemimpin dalam kelompoknya. Seperti contoh kecil adalah dalam circle pertemanan. Seorang pemimpin ini hendaklah menjadi influencer bagi teman-temannya. Dia yang harus mampu memberi keputusan, mampu menunjukkan arah, dan mencari solusi. Dan yang ketiga adalah organizational leadership. Setelah bisa mengendalikan diri sendiri, bisa memimpin kelompok, barulah seorang pemimpin ini harus bisa memimpin organisasi yang luas. Dan yang keempat adalah visi. Tentu saja seorang pemimpin harus memiliki arah dan tujuan, karena dia yang akan memimpin dan memutuskan jalan agar bisa mencapai tujuan organisasi bersama bawahan-bawahannya. Dan yang kelima ada kreatif. Nah, seorang pemimpin juga harus memiliki kreativitas yang tinggi. Ia harus bisa memecahkan masalah, mencari solusi, dan beradaptasi dengan baik. Nah, itu dia 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tentu saja, menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang mudah, karena ia harus berkomitmen terhadap dirinya sendiri, terhadap organisasi, dan orang-orang yang menjadi bawahannya. Nah, setelah membahas mengenai kepemimpinan, mari kita beranjak menuju pembahasan mengenai keorganisasian. Organisasi kampus merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, kecendekiawan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai organisasi, marilah kita bahas tentang klasifikasi mahasiswa. Klasifikasi mahasiswa terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah akademis. Mahasiswa ini cenderung lebih formal dan terstruktur. Biasanya lebih suka mempelajari teori-teori akademis. Dan yang kedua ada organisatoris. Nah, organisatoris ini adalah mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Dan yang ketiga ada aktivis. Selain aktif dalam organisasi,
Seorang yang aktivis ini juga aktif berdemonstrasi dan cenderung melakukan aktivitas-aktivitas yang baik di luar akademis. Setelah mengetahui klasifikasi mahasiswa, marilah kita beranjak kembali ke pembahasan organisasi. Nah, manajemen organisasi adalah perencanaan, penyusunan atau pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam menyusun sumber daya, agar tujuan bisa tercapai tentunya harus ada siasat-siasat dalam manajemen organisasi agar tujuan itu bisa tercapai. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Tentu saja dalam organisasi, setiap kita akan melaksanakan agenda harus ada yang namanya perencanaan. Perencanaan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan diperhatikan agar tidak ada yang keliru. Dan yang kedua ada organisasi. Nah, ini adalah pembagian tugas atau kepanitiaan. Nah, yang ketiga ada budgeting. Nah, ini menjadi hal yang mungkin pokok atau penting dalam suatu agenda. Karena tanpa anggaran, maka agenda itu tidak akan terlaksana atau berjalan dengan baik. Dan yang keempat ada actuating, yaitu melaksanakan atau merealisasikan apa yang telah kita susun dengan baik, maka dilaksanakan pada tahap ini. Yang kelima ada controlling atau memonitoring hal yang sudah kita konsep sejak awal. Yang selanjutnya ada directing. Nah, ini adalah tugasnya seorang ketua untuk mengarahkan atau memimpin para anggotanya untuk bergerak. Serta yang terakhir ada reporting atau transparansi publik serta arsip bahwa kita sudah melaksanakan agenda. Ini merupakan aset organisasi. Nah, seperti itu pembahasan mengenai kepemimpinan dan keorganisasian. Closing statement dari Kang Hilman Fania Rohman adalah, jika kelak Anda menjadi seorang pemimpin, maka ambil kuasa dan sejahterakan guru-guru yang ada di Indonesia. Sedangkan closing statement dari Kang Sadid Farhan adalah, organisasi menjadi domino yang penting dan nuklir yang bisa menjadikan mahasiswa yang kritis dan transformatif. Baiklah, saya beranjak pada materi yang kedua, yaitu mengenai program kreativitas mahasiswa. Nah, program kreativitas mahasiswa dibentuk dengan tujuan untuk memandu mahasiswa agar menjadi pribadi yang tahu aturan, taat aturan, kreatif, inovatif, dan objektif kooperatif. Teman-teman sekalian, di era revolusi industri 4.0 tentu saja kita harus menjadi lulusan perguruan tinggi yang bermutu yang memiliki 4 skill, yaitu yang pertama ada academic knowledge atau pengetahuan akademik. Sebagai contoh, mahasiswa lulusan pendidikan jasmani hendaklah mampu menguasai pengetahuan di bidang jasmani. Begitupun di prodi lain yang harus mumpuni dalam bidang-bidangnya masing-masing. Yang kedua ada skill of thinking atau kemampuan berpikir. Memiliki rasa empati untuk berpikir bagaimana mencari solusi ketika ada masalah atau bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut dengan baik dan bijaksana. Yang ketiga adalah manajemen skill atau mampu mengatur dan mengendalikan entah itu keuangan, waktu, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir ada communication skill. Nah, ini merupakan skill penting yang harus kita miliki karena percuma kita memiliki segudang pengetahuan apabila kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, salah satu cara untuk melatih kita agar bisa menjadi lulusan yang bermutu adalah dengan mengikuti program kreativitas mahasiswa untuk mengasah kemampuan kita dan mencari jati diri kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan menutup dengan closing statement dari Kang Sandi Septiana. Jangan takut memulai, jangan takut mencoba hal baru, jangan takut gagal, be creative and innovative. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.